Apakah Ibnu Taimiyah itu mujassimah? Kalau menurut para ulama kita, Ibnu Taimiyah ini termasuk salah satu tokoh mujassimah. Di dalam kitab-kitabnya memang banyak isyarat ya, sebagian terang-terangan menjisimkan Allah memang. Terus Salafi memahami istiwa bi ghairihi tamsil wala tashbih. Lalu mengapa dituduh mujassimah? Salafi itu dikatakan mujassimah masalah istiwa karena salafi ini menetapkan istiwa itu kata mereka maknanya istaqarrah. Istaqarrah itu artinya bertempat dan bersemayam. Kalau sesuatu yang bertempat berarti Allah itu terbatas. Sesuatu yang terbatas itu berarti makhluk, sesuatu yang baru karena ada yang membatasi. Masalahnya itu. Kalau salafi ini sering berkelip. Kelipnya apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep akidahnya kan sifat 20, ya. Ketika ditanya apakah Allah ada, jawabnya wujud. Sejak kapan kidam? Sampai kapan baqa? Seperti apa mukhalafatu bil hawadits? Tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Nah, salafi ini beda dengan kita. Kalau kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Loh kok mirip? Kata mereka, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Dan ini hampir sama akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Cuma beda usia, satunya tua, satunya muda. Karenanya sebagian orang bilang Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Mengapa? Karena lebih tua. Ini mereka. Kalau kita mukhalafatul hawadits, Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mengapa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kalau ada sesuatu yang serupa dengan Allah, sedangkan selain Allah itu semuanya kan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Karena itu kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan seperti yang kamu pikirkan, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Mengapa? Apa-apa yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu, yang pernah dia lihat. Walaupun mungkin di alam nyata gak ada. Contoh ya, manusia membayangkan sesuatu tapi di alam nyata gak ada. Tapi juga tidak bisa keluar dari apa yang manusia tahu. Dulu di rumah-rumah kita, di tembok-tembok ada gambarnya buraq. Rasulullah itu ketika Isra gambarnya buraq. Buraq itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, kepalanya perempuan cantik. Lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu. Saya sudah keliling Indonesia, Malaysia, lalu pernah ke Arab, ke Mesir, ke Emirat, pernah ke Eropa, gak pernah jumpa. Coba ada, kalau uang cukup saya ingin beli. Nanti kalau ceramah bisa dibawa, karena kudanya cantik. Walaupun kuda seperti itu tidak ada, tapi bagian-bagiannya kan ada. Badannya kuda ya seperti itu. Sayapnya kita tinggal pilih, apa sayap ayam, sayap merpati, atau sayap burung. Lalu kepalanya kepala perempuan. Ya kita tinggal pilih, ini perempuannya apa Batak, apa Melayu, apa Mandailing, apa Aceh, apa Jawa, Madura, atau Cina, atau India, Arab, Eropa, suka-suka lah. Tinggal pilih. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apapun
gak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu. Dan Allah gak serupa dengan apapun. Itu mukhalafatul hawadits. Pertanyaan keempat. Lalu pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Kalau Wahabi jawabnya alamatnya di Arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya, Wahabi, pukul 3 itu kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Kira-kira Tuhan itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mereka bingung. Karena bingung mereka jawab, ya turun teruslah sesuai waktu daerah masing-masing. Lalu kalau turun terus, naiknya kapan? Karena turun ini gak sempurna tanpa naik. Mereka gak bisa jawab. Kalau Ahlus Sunnah wal kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah ada di Arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau Ahlus Sunnah ditanya alamat Tuhan di mana? Tuhan itu qiyamuhu bi nafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang membatasi atau menciptakan. Mengapa gak butuh tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, dan tempatnya harus enak, ada kipas-kipasnya ya. Kalau tempat ada AC-nya, kalau tempatnya gak enak, kita gak tahan, ingin keluar. Kalau tempatnya enak, ada AC-nya, ada kipas, bawaannya agak ngantuk. Jadi kita, karena kita manusia, bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karenanya kalau ada jamaah ngaji kok ngantuk-ngantuk, jawab aja, Ustaz, saya ini bukan Tuhan. Yang enggak ngantuk itu Tuhan. Di dalam ayat kursi. Caranya begitu. Ini buktilah kalau kita bukan Tuhan. Ini ya dalilnya seperti itu. Nah, kalau Ahlus Sunnah menyikapi Wahabi yang beriktikad Allah ada di Arasy, kita berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di Arasy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Sesat dan menyesatkan hukumnya dosa besar, lebih besar daripada berzina dan mencuri. Dosanya iktikad seperti itu. Mengapa mereka sesat dan menyesatkan? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Harus tahu kita itu. Ini, nah mereka mengatakan Tuhan itu bertempat, tapi kita gak tahu bagaimana caranya. Ya kamu cuma gak tahu bagaimana caranya, tapi yang namanya bertempat itu kan bahaya. Itu berarti kan merendahkan Allah, butuh pada tempat. Su'ul adab kepada